Sekarang perhatikan anggota polisi yang perempuannya juga pakai jilbab. Tolong itu ketua BPIP, dia perintahkan polisi yang sudah pakai jilbab untuk membuka jilbab kalau dia berani. Tentara yang perempuannya juga pakai jilbab, berani tidak dia perintahkan supaya menanggalkan jilbab? Ini adalah sesuatu hal yang sangat menantang syariat Islam. Apakah rakyat Indonesia sudah paham apa sesungguhnya arti kemerdekaan itu? Berita akhir ini yang cukup viral, pasukan pengibar bendera, perempuan putri-putri yang terpilih itu dipaksa untuk menanggalkan jilbabnya. Apakah itu dikatakan merdeka? Apakah mereka yang dipaksa ini mereka adalah orang-orang yang tertindas? Sudah bertahun-tahun pasukan pengibar bendera Sang Saka ini dibiarkan untuk memakai jilbabnya. Kenapa sekarang kok dipaksa untuk menanggalkannya? Tentu saja timbul pertanyaan bagi kita. Alhamdulillahilladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama, sehingga kita masih bisa hadir di rumah Allah dalam rangka untuk berubudiah kepadanya. Salawat beserta salam kita sampaikan kepada junjungan umat, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan para pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Kemudian khatib selalu mengajak diri pribadi dan kaum muslimin untuk selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan semua perintahnya, meninggalkan segala larangannya. Karena dengan iman dan takwa itulah Allah menjamin kehidupan kita baik di dunia maupun di akhirat, dan bahkan Allah masukkan kita ke dalam syurganya. Karena takwa adalah sebaik bekal, sebagaimana Allah firmankan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 197, wa tazawwadu fa inna khaira zadit taqwa. Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu adalah di dalam surga yang di dekatnya mata air yang mengalir. Kaum muslimin rahimakumullah, hari-hari ini kita sudah berada pada bulan Agustus. Setiap di bulan Agustus ini, warga negara Indonesia adalah merupakan dan memperingati sejarah yang tidak pernah dia lupakan,
yaitu sejarah proklamasi kemerdekaan negara Republik Indonesia. Bahkan banyak kita perhatikan warga negara Indonesia menyambut kedatangan 17 Agustus dengan memasang umbul-umbul di tengah jalan, memasang bendera, atribut dan berbagai macam. Pokoknya perhiasan selalu diadakan di berbagai tempat. Namun pertanyaannya sekarang adalah, apakah rakyat Indonesia sudah paham apa sesungguhnya arti kemerdekaan itu? Kadang-kadang sebagian dari kaum muslimin dan bahkan rakyat Indonesia, mereka memahami kemerdekaan itu hanyalah perginya penjajah dari negeri kita, perginya Belanda meninggalkan negeri kita. Akan tetapi hukum mereka masih dipakai, akan tetapi warisan hukum Belanda masih ditinggalkan. Kalau kita lihat dari sudut pandang Islam, merdeka itu artinya adalah kebebasan seseorang untuk menerapkan syariat Islam tanpa dikekang, tanpa campur tangan orang lain, tanpa dipaksa oleh orang lain. Seperti berita akhir ini yang cukup viral, pasukan pengibar bendera, perempuan putri-putri yang terpilih itu dipaksa untuk menanggalkan jilbabnya. Apakah itu dikatakan merdeka? Apakah mereka yang dipaksa ini, mereka adalah orang-orang yang tertindas? Kalau khatib mengatakan mereka termasuk orang yang tertindas dan dizalimi. Kenapa dengan syariat Islam mereka benci? Kenapa ketika Islam yang muncul mereka tidak senang? Tetapi ketika hal-hal yang bertentangan dengan syariat, yang menurut pandangan mereka itu tidak masalah, tetapi menurut Islam itu sangat bertentangan dengan syariatnya, maka perlu khatib tegaskan pada kesempatan kali ini, wahai kaum muslimin, orang yang tidak senang dengan Islam ini adalah orang-orang sekuler, orang-orang munafik kalau bahasa Al-Qurannya. Mereka benci, fobia dengan Islam. Padahal dahulu tidak pernah terjadi yang seperti ini. Sudah bertahun-tahun pasukan pengibar bendera Sang Saka ini dibiarkan untuk memakai jilbabnya. Kenapa sekarang kok dipaksa untuk menanggalkannya? Tentu saja timbul pertanyaan bagi kita. Yang kita ketahui dahulu, yang mengatur pasukan pengibar bendera atau sebagai panitianya adalah di bawah Kementerian Pemuda dan Olahraga. Sejak tahun 2022 itu yang mengambil alih adalah pengurus dari BPIP, Badan Pembina Ideologi Pancasila. Kalau memang dia mengerti tentang Pancasila, terutama sila pertama, dia tidak akan melakukan pelecehan seperti ini terhadap saudari-saudari kita, anak-anak kemenakan kita, termasuk yang dari Sumatera Barat. Makanya umat Islam di seluruh Indonesia protes. Majelis Ulama Indonesia di seluruh Indonesia protes. Bahkan kita menyerukan kepada seluruh umat Islam, kita menentang semua itu. Kita tidak setuju ketika syariat Allah dilecehkan seperti ini. Bukankah menutup aurat itu adalah merupakan suatu kewajiban? Kalau memang dia berani, sekarang perhatikan anggota polisi yang perempuannya juga pakai jilbab. Tolong itu ketua BPIP, dia perintahkan polisi yang sudah pakai jilbab untuk membuka jilbab. Kalau dia berani. Tentara yang perempuannya juga pakai jilbab, berani tidak dia perintahkan supaya menanggalkan jilbab? Ini adalah sesuatu hal yang sangat menantang syariat Islam. Bahkan sangat sering kami sampaikan di mimbar ini. Qul abillahi wa ayati wa rasuli kuntum tastahzi'un. Katakanlah, apakah dengan Allah, dengan ayat-ayatnya, dengan syariatnya, dengan Rasulnya,
kalian berolok-olok, kata Allah. Tidak usah kalian minta maaf. Kenapa? Qad kafartum ba'da imanikum. Karena kalian telah kafir setelah kalian beriman, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun ketuanya profesor, doktor sekalipun, tetapi pemikirannya sekuler, bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapapun Anda, apapun profesi Anda, dimanapun pangkat Anda, kalau Anda menentang syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, hidup Anda tidak akan pernah selamat. Makanya jangan kita berbicara merdeka dan merdeka kalau kita sampai hari ini masih dikekang. Kalau sampai hari ini syariat Islam tidak ditegakkan. Kalau sampai hari ini syariat Islam tidak boleh dilakukan di negeri ini. Bukankah yang memperjuangkan Islam itu adalah para ulama? Bukankah yang memperjuangkan Islam itu adalah para santri? Orang-orang Islam mayoritas. Mana ada orang-orang kafir yang ikut berjuang, memperjuangkan Islam ini, memperjuangkan kemerdekaan. Malah justru mereka bekerja sama dengan orang-orang kafir. Orang-orang munafik, orang-orang sekuler justru bekerja sama dengan orang-orang kafir. Apakah kalian mengambil muka, mengambil kekuatan di depan orang-orang kafir, kata Allah? Hanya kekuatan Allah lah, hanya kemuliaan Allah lah untuk orang-orang yang beriman, untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Walakinnal munafiqina la ya'lamun. Akan tetapi orang-orang munafik, mereka tidak tahu, mereka tidak mengetahui kemuliaan itu hanya milik Allah, milik Rasulnya, milik orang-orang beriman. Kalau ada di antara kalian menantang syariat Allah, Allah pasti akan hinakan kalian. Kalaupun tidak sekarang, sudah pasti nanti di akhirat. Maka jangan sekali-kali ditantang syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah hari ini kita sudah merdeka? Pertanyaannya selalu muncul seperti itu, wahai kaum muslimin. Ketika presiden membuat peraturan yang melegalkan alat kontrasepsi untuk pelajar dan remaja, apakah kita sudah merdeka, wahai kaum muslimin? Bukankah syariat Allah melarang kita untuk berzina? Tetapi dengan adanya peraturan ini menunjukkan, hai pemuda, hai pelajar, berzinalah kalian, berzinalah. Karena warisan hukum kita adalah warisan Belanda, warisan penjajah, itu yang dipakai sampai hari ini. Makanya ketika ada hari ini orang berzina, dia tidak kena hukum. Kenapa? Karena pakai hukum warisan Belanda. Ketika syariat berbicara, orang yang melakukan perbuatan zina, apa kata Allah dalam surat An-Nur ayat yang kedua? Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Perempuan yang berzina dengan laki-laki yang berzina, maka cambuklah, deralah masing-masing di antara keduanya sebanyak 100 kali cambuk, 100 kali dera, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi sekali lagi, karena hukum buatan Belanda, hukum penjajah yang masih dipertahankan sampai hari ini, kalau ada orang berzina, dia tidak dihukum. Alasannya apa? Dia suka sama suka. Kalau syariat Islam ditegakkan, orang yang sudah berkeluarga, orang yang sudah tua lalu berzina, maka ditegakkanlah hukum rajam kepadanya. Dibawa ke tanah lapang, dikuburkan badannya sampai sedada, dilempar pakai batu sampai mati. Itulah hukum Islam. Bukan kejam, tetapi membuat orang jera, disaksikan oleh orang banyak. Ketika ada yang berbuat zina, inilah nasibnya nanti, inilah hukumannya, sehingga orang jera, sehingga orang takut. Jangan dikatakan hukum Islam itu kejam, hukum Islam itu tidak pri kemanusiaan. Jangan. Ini yang membuat hukum adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah jauh lebih tahu daripada kita. Makanya orang-orang sekuler, orang-orang kafir, dia tidak ingin kita ini mengikuti syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita berbicara masalah merdeka ketika ekonomi kita masih dijajah, ketika perekonomian kita ini masih dikuasai oleh asing. Jangan berbicara merdeka. Bohong itu semua.
Sudah berapa hutang Indonesia hari ini? Kalau kita mengikuti perkembangan pasti kita sudah tahu. Sudah lebih dari 7.000 triliun hutang Indonesia. Berhutang dan berhutang. Siapa yang menderita? Kita rakyat ini. Siapa yang menderita? Pemerintahan berikutnya. Dia menanggung hutang. Kenapa kita selalu harus berbicara merdeka? Kita belum merdeka, wahai kaum muslimin. Ketika kita berbicara tentang masalah undang-undang, apakah kita juga sudah merdeka? Jawabannya juga belum. Perundang-undangan tidak lepas dari campur tangan asing. Tidak terlepas dari campur tangan mereka. Apa di antaranya? Seperti undang-undang sumber daya air, undang-undang migas, undang-undang penanaman modal. Apalagi undang-undang tentang pornografi dan porno aksi. Dilegalkan pernikahan sejenis, lesbian, homoseksual, pergaulan bebas, LGBT. Akibat apa? Ya ini. Jangan berbicara merdeka kita hari ini, wahai kaum muslimin. Dan banyak lagi kalau diuraikan pada kesempatan kali ini tidak mencukupi waktu kita. Maka oleh karena itu kaum muslimin yang dirahmati Allah, belum lagi kita lihat cara bersyukur rakyat Indonesia dengan kemerdekaan ini. Diadakan musik semalam suntuk, pergi ke tempat-tempat maksiat, pergi ke kafe-kafe, dihabiskan malamnya, diadakan perlombaan-perlombaan yang tidak mendidik, bahkan di situ banyak kemaksiatannya. Apakah itu yang dinamakan merdeka? Kalau seandainya masih hidup hari ini para pahlawan kita, para ulama, para santri, menangis dia melihat kondisi umat Islam hari ini, melihat kondisi rakyat Indonesia, tata cara merayakan kemerdekaan. Mereka dahulu berjuang, memperjuangkan hartanya, bahkan nyawanya. Dia perjuangkan untuk memerdekakan Indonesia. Tetapi rakyat Indonesia hari ini, mereka berhura-hura, bahkan banyak kemaksiatan yang dilakukan. Minta sumbangan di jalan, di setiap jalan, kadang mengganggu jalan. Kenapa aparat tidak turun tangan? Apakah dia menganggap ini hal biasa? Setiap ada 17, selalu minta-minta anak-anak muda di tengah jalan. Apakah Islam mengajarkan begitu? Tidak pernah Islam mengajarkan begitu. Itu mengganggu kemaslahatan umat. Tetapi ketika umat Islam yang ikut demo, ketika umat Islam menyatakan menolak aksi pornografi, porno aksi, malah ini dihalang-halangi oleh aparat. Ini juga mengganggu. Maka perlu ini jadi renungan, wahai kaum muslimin yang dirahmati Allah. Sampai hari ini kita belum merdeka. Jangan teriak-teriak merdeka. Merdeka hanya secara lisan saja. Tetapi hakikat sesungguhnya, umat Islam, rakyat Indonesia sampai hari ini, mereka belum merdeka. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar, fantahu amma nanha anhu wa hadzar. Asyhadu an la ilaha illallah al-wahidul qahhar wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Sesungguhnya kami telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan kepada manusia, sembahlah Allah saja dan jauhilah taghut. فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ. Maka di antara umat itu ada yang diberi petunjuk oleh Allah, dan ada pula di antara orang-orang yang telah disesatkan baginya. Surat An-Nahl ayat yang ke-36. Kaum muslimin rahimakumullah, kemerdekaan yang hakiki itu adalah tauhid.
Proklamasi kemerdekaan itu adalah ikrar syahadat la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak diibadai kecuali Allah. Itulah kemerdekaan yang hakiki sesungguhnya. Indonesia sebetulnya sudah memproklamirkan kemerdekaannya berdasarkan syariat Islam. Ketika tanggal 17 Agustus tahun 1945. Tetapi ada datang orang-orang yang tidak senang dengan Islam. Katanya ketika dimerdekakan, diproklamasikan dengan syariat Islam, maka orang-orang timur akan melepaskan diri dari Indonesia. Dapat ancaman dari takut-takuti seperti itu, akhirnya berubahlah ya syariat Islam, kewajiban dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Besok tanggal 18 Agustus dicoret dari Piagam Jakarta. Jadi sebetulnya dahulu Indonesia itu merdeka dengan tauhid. Kalau tidak mungkin ada kalimat di dalam pembukaan undang-undang berkat rahmat Allah yang maha kuasa. Siapa yang dimaksud? Allah Subhanahu wa taala. Agama lain mana tahu dia? Tak paham dia. Yang kenal dengan Allah hanya kita umat Islam. Tak mungkin itu. Ada kalimat itu membuktikan bahwa yang memerdekakan Indonesia ini adalah umat Islam, para ulama, karena pakai kalimat berkat rahmat Allah. Itu artinya apa? Bahwa yang merdekakan Indonesia ini adalah para ulama, umat Islam, para santrinya yang ikut berjuang. Akan tetapi syariat Islam itu tidak disenangi oleh orang-orang kafir dan juga orang-orang munafik. Akhirnya dicoretlah 7 kata tadi yang ada di Piagam Jakarta. Dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Itulah yang harus kita perjuangkan hari ini, wahai kaum muslimin. Bagaimana supaya syariat Islam itu bisa tegak di lembaga negara, menjadi hukum formal di negara ini, sehingga kita tidak seperti sekarang ini. Ketika ada orang berzina, biarlah itu suka sama suka. Ketika ada orang berjudi, biarkanlah itu hak azazinya. Ketika ada orang mencuri, korupsi, biarlah. Dia dihukum paling setahun 2 tahun. Kan itu yang kita saksikan hari ini, wahai kaum muslimin. Tapi ketika syariat Islam ditegakkan, maka yakinlah kemaksiatan, kedurhakaan itu akan berkurang. Oleh karenanya kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebuah bangsa yang merdeka adalah bangsa yang hanya diatur dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ketika bangsa tidak diatur, negara tidak diatur dengan syariatnya, maka yakinlah bencana akan tetap turun di mana-mana. Ingat ini pesan khatib ini. Ketika syariat Islam dicampakkan, ketika syariat Islam dipinggirkan, ingat Allah akan selalu menurunkan bencananya. Nanti bisa kita akan buktikan bersama-sama. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma ansuril mujahidina fi Palestin. Allahumma ansuril mujahidina fi kulli makan wa kulli zaman. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka raufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana faghfir lana dhunubana
ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.